Allah. Allah menciptakan Bapak itu nggak ada. Oke? Allah menciptakan bla bla bla. Saya nggak tanya Allah, yang saya tanya Tuhan boleh Tadi tiga kamu tuh tanya kenapa? Allah ke saya. Nah, jawaban Allah ada di situ. Muter-muter kau. Kau yang muter-muter. Tadi Bikin malah malu Kristen, ya bikin malu Kristen yang ditanyakan orang, ya yang ditanyakan orang tuh kenapa? Ya di Kristen itu Tuhannya ada tiga. Yohanes. Makanya saya buka di mana kata kau Tuhan itu ada tiga di kitabmu. Nih, ya nih, nih sebab ada tiga. Oke? Itu. Kalau kau nggak bisa jawab ngomong dari tadi ya. Nggak jelas. Nggak jelas bang ya, nggak jelas. Bikin malu Kristen nanti ya. Kau tanya judul, ya kau tanya judul. Ya istri cuma satu, Tuhan boleh tiga. Ya Tuhan boleh tiga kata kau di mana ayatnya? Tuhan tiga. Saya bukakan perjanjian baru ya, sebab ada tiga. Kata kau Allah, ya Allah itu apa? Saya tanya Tuhan atau bukan? Allah ya Allah. Tuhan yang mana? Tuhan tuh yang mana? Yesus. Terus tiga itu apa? Saya tanya satu-satu. Bapa apa? Ya Roh Kudus apa? Kan kayak gitu. Kenapa kau lari ke Kejadian yang tidak ada tulisan Bapa di Kejadian? Nggak nyambung, bikin malu. Ada selamat malam, ketemu lagi kita. Oke bang. Bisa toh? Ya nggak apa-apa. Ya kita kan diskusi. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan yang dibahas tiap malam tuh kalau ketemu beda-beda kan gitu. Ya nggak apa-apa. Tadi Kira-kira sempat saya gimana? Lanjut silakan. Ya sempat saya mendengarkan diskusi tadi. Tapi Pak Ustadz tadi ketika teman kami yang naik tadi itu mengatakan agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Nah, halo? apakah itu sudah dipraktekkan itu Pak Ustadz atau tidak? Baik bang. Jadi kan dia membawakan di awal tuh agamamu, agamaku. Kata dia kan kita seharusnya toleransi, betul toh? Ya. Oke? Lalu saya jawab, gimana mau toleransi? Kau menyebut agamaku, agamamu udah nyolong dari Al-Quran saya. Seharusnya yang namanya toleransi ya pakai Bibelnya sendiri, bukan nyolong dari Quran. Kan kayak gitu. Ya, agamamu, agamaku itu Quran surah Al-Kafirun di ayat ke-6. Ya kalau mau toleransi jangan nyolong, kan gitu. Ya. Kalau mau teriakin toleransi, mari kita toleransi. Ya, ajarkan seperti apa kan di dalam kekristenan kan kayak gitu. Pakai Bibelnya Kristen, ayatnya Kristen. Kok malah ayat saya yang dicolong? Kan gitu. Di situ aja dia udah salah di awal gitu loh. Oke lah, ini saya akan lanjutkan. Sempat tadi saya dengar dari Pak Ustadz tadi kata Allah itu kami yang nyolong. Ya, benar tidak? Bukan masalah kata Allahnya siapa yang nyolong, enggak bang. Yang saya tanya sama dia di awal, ya istri cuma satu, Tuhan boleh tiga. Lalu dia minta tunjukkan di mana Tuhan itu tiga di kitabnya. Saya bawakan 1 Yohanes 5 nomor 7. Kan kayak gitu. Ya, sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di surga. Lalu saya tanya lagi, kenapa boleh tiga? Katanya satu aja Allah. Saya nggak tanya Allah. Yang saya tanya siapa Bapa? Siapa Roh Kudus? Siapa pula Yesus? Itu yang saya tanya. Nggak ada saya menyasar ke Allah, nggak ada. Oke, bagus ini tema ini malam ini ya, supaya kita tahu ya istri cuma satu, Tuhan boleh tiga ya. Nah ini apa saya jelaskan ya, di dalam kekristenan itu Tritunggal itu ya ini Pak Ustadz ya buat sendiri ya istri ya ini aneh-aneh pula ini Pak Ustadz ini begini ya.
Nah, kalau dikatakan Tritunggal itu tiga dalam kesatuan, berarti Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu merujuk pada tiga. Nah, kalau bicara hakikat itu adalah Allah. Itu satu substansi, Pak Ustadz. Yaitu ketika kamu mengangkat 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi itu, nah itu merujuk kepada kebagaimanaan. Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Allah menyatakan dirinya sebagai Anak yang disebut Yesus Kristus, dan Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus. Itu kebagaimanaan. Nah, kalau merujuk kepada hakikat bukan tiga Allah dan bukan tiga Tuhan. Nah, kalau kita memahami Tuhan itu adalah nama gelar, itu gelar. Ya, itu gelar. Silakan. Bang, yakin Anda Allah satu aja di kitab Anda? Yakin? Oh, ya udah. 1 Korintus 8 ayat 6 sudah jelas. Kalau gitu coba Anda buka Mazmur 82 ayat 1. Ya sudah, Bapak Ustadz aja bukalah. Baik, saya bukakan ya. Dan saya bertanya, ya. Nih bentar, saya buka dulu Mazmur. Ya. Bentar ya. 82 ayat 1. Saya bacakan dulu sama Anda nih ya. Silakan. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Oke? Ya. Di antara, lihat nih, para Allah. Ya. Ia menghakimi. Kalau kosakata para, Bang, itu pasti ada banyak ya. Ya. Iya. Sekarang saya mau tanya, ada berapa Allah di sini? Nah, oke. Di situ kata Allah di situ, ya, itu bukan itu A-nya kecil itu merujuk kepada malaikat penguasa, itu bukan merujuk kepada Allah itu yang benar. Itu situ dikatakan dari awal. Ya kan? Ya, dia datang. Nih. Allah berdiri di dalam sidang ilahi itu kan? Ya kan? Di Allah antara itu merujuk kepada Allah. Nah, kalau berdiri di hadapan para sidang ilahi itu merujuk kepada ya penguasa malaikat, karena penguasa dan malaikat-malaikat juga bisa disebut malaikat Allah juga, itu wakilan perwakilan Allah. Bang, kalau itu jawaban Bang udah basi sama saya, Bang. Ya. Itu cuma alasan Kristen sama Edis. Kau mau membedakan Allah di sini ya, Allahnya huruf besar. Di sini kau bilang Allahnya huruf kecil ya. Oke. Sekarang lihat nih, Bang ya. Lihat kodenya ya. Allah huruf besar, kodenya 0430, oke? Ya. Ini Allah huruf kecil. Kodenya berapa? 0430. Bahasanya sama. Ya, nggak beda. Bahasa apa? Nih ya. Bahasanya Elohim. A huruf besar ya. Nah, di antara para Allah, A huruf kecil ya. A huruf kecil, iya sama Elohim juga. Ya, makanya Pak Ustadz, Elohim juga bisa disebut kepada penguasa, malaikat bisa disebut. Nah, artinya apa, Bang? Allah huruf besar dengan huruf kecil itu sama, ya. Ya, samanya di mana? Memang sama. Ya, kata kau beda. Ini merujuk ke ini merujuk ke malaikat, sedangkan ini merujuk ke Tuhan. Ini ya, Tuhan, ini Tuhan, sama. Allah, ya di situ Allah yang dimaksudkan di situ, Allah yang kecil itu merujuk kepada, bisa dikatakan merujuk kepada malaikat, karena malaikat bisa disebut Allah. Bang, dan saya mau tanya, juga bisa disebut Allah. Di mana data kau? Ya, di mana data kau? Para Allah di Mazmur 82 ini, para Allah ini merujuk ke malaikat, mana datamu? Nah, itu saya menjelaskan secara universal kepada Pak Ustadz. Penjelasanmu dari mana? Saya udah bilang penjelasan kamu kayak gitu. Merujuk kepada malaikat, tapi merujuk kepada penguasa. Bang, gini, saya kasih tahu dulu ya. Kemarin saya tanyakan sama Edis, Allah di sini kata Edis ya merujuk kepada malaikat. Des, di mana ya Allah di sini merujuk ke malaikat? Apa Edis jawab? Nggak bisa, ngarang dia. Ya, kalau
Saya tanyakan datanya di mana gitu. Hmm. Nah, itu makanya saya jelas kepada yang dijelaskan Edis itu benar, tetapi di konteks itu bukan merujuk kepada itu merujuk kepada penguasa yang akan menghakimi. Makanya ayat 2, ayat 3, 4, 5 sampai 6 itu sudah jelas di situ. Ya. Bukan Datanya di mana? Itu yang saya tanya, Bang. Yang saya tanya, data yang Anda katakan itu di mana? Ketika saya tanyakan ke Edis, datanya di mana? Deritamu, kata Edis. Deritamu kalau nggak percaya, katanya. Ya, oke, itu kan urusannya sama Edis itu ya. Tapi ayat pertama itu Allah datang, coba mundur ke belakang. Pertama, ya kan? Allah berdiri di dalam sidang ilahi. Itu kan berbicara, itu tempatnya di mana? Itu bicaranya itu kan di sorga. Terus? Halo? Di antara? Ya. Di antara para Allah. Nah, kalau dikatakan Edis itu, iya sebentar, karena benar yang dikatakan Edis itu, malaikat itu bisa disebut Allah, Elohim juga. Iya. Baik, gini Bang ya. Gini ya, kalaunya di antara para malaikat ya, nggak usah pakai para Allah ya. Nggak usah, seharusnya di antara para malaikat. Nah, itu kan jelas gitu, tekstual. Karena di sini bahasa aslinya Ibraninya sama, Elohim, maka alasan Anda para Allah ini malaikat nggak nyambung. Elohim karena kepada malaikat penguasa, nah, itu perwakilan Allah. Nah, baik Bang. Kalau kita lihat apa itu Elohim ya, Allah, Allahmu, Allah, Allahku, Allahnya para Allah, Allahnya Allah, Allahmu, ilahi para Allahnya. Nggak ada malaikat, nggak ada. Iya. Penjelasannya itu hanya sebutan kepada malaikat bahwa dia adalah anak-anak Allah dan juga dia adalah Allah. Makanya saya tanya, Anda menerjemahkan itu malaikat dari mana? Sedangkan penjelasan kitab Anda di situ bukan malaikat para Allah itu, tapi adalah Allah. Nggak ada malaikat. Begini Pak Ustaz, ayat pertama itu kenapa dikatakan itu di Edis mengatakan kemuruj kepada malaikat? Ayat pertama, Allah berdiri, coba kembali ke awal dulu. Ini kan? Nih. Ayat pertama, Allah berdiri dalam sidang ilahi itu. Itu kan tempatnya kan di sorga. Nah, di antara para Allah itu kan. Nah, di situ kan makanya Edis menafsirkan itu bahwa itu adalah malaikat. Ya, kenapa? Di dalam sorga itu tidak ada makhluk yang lain, hanya malaikat. Bang, yang saya tanya, Edis dan Anda menerjemahkan malaikat itu referensinya datanya dari mana? Nah, kita harus menafsirkan Allah di dalam sidang ilahi itu kan bicara di surga kan? Iya, penafsiran Anda itu diambil dari mana? Itu yang saya tanya. Loh, maksudnya Allah itu kami tafsirkan malaikat itu diambil dari mana maksudnya? Iya. Sedangkan penjelasannya nggak ada buat malaikat itu ayat ya, nggak ada. Tuh nggak ada penjelasannya buat malaikat. Lalu Anda menafsirkan ini para Allah ini untuk malaikat, itu Anda ambil dari mana? Ya makanya baca ayat 2, 3, 4, 5, 6 itu. Apa? Nggak ada lagi nih ya, nggak ada lagi di sini. Berapa lama lagi kau menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Iya, itu kan konsep penghakiman kan? Ya iya. Sekarang saya mau tanya sebelum ke ayat 2-nya, karena ini ayat pertama. Para Allah Anda tafsirkan ini malaikat, ini dari mana Anda menafsirnya? Dari ngambil dari mana gitu loh? Saya hanya mengikuti. Begini, kamu ajukan Edi sama saya hanya meluruskan. Nah di situ itu merujuk kepada penguasa sebenarnya. Penguasa apa lagi?
Ya, penguasa yang akan menghakimi itu loh. Berapa lama kan ayat 2 tuh? Berapa lama lagi kamu akan menghakimi? Itu perwakilan Allah di bumi ini. Ya, kamu akan menghakimi. Terus apa lagi ini? Lo bukan aku menghakimi, penguasa wakil Allah itu di dunia itu dia yang akan menghakimi itu loh. Bang, di sini Bisa nggak ada disebut bicara dengan Elohim dari Allah sendiri. nggak ada di sini bicara konteks dunia, sidang ilahi. Kata Anda kan di surga. Oke, saya terima itu. Di antara Ya. para Allah ini di mana gitu? Anda tafsirannya itu ke malaikat tuh mana? Malaikat tuh Bang, malaikat tuh bukan penguasa, bukan. Saya bilang, saya terjemahkan, saya akan memberikan gambaran secara umum. Itu ya, malaikat bisa disebut Allah atau Elohim yang kecil itu, bisa juga disebut kepada penguasa, disebut Elohim juga kecil. Karena apa? Dia adalah wakil Allah, baik yang merujuk kepada malaikat, baik juga merujuk kepada penguasa. Coba Bang lihat di sini ya. Kalau alasan Ya, Anda silakan. seperti itu, lihat ya. Nih. Nih ya, Elohimnya, Elohim. E-nya kecil ya. Ya. Sekarang kita lihat di antara para Allah. E-nya juga kecil. Nggak ada huruf Ya, besar huruf karena kecil di sini. Ya, karena masalahnya saja nggak dibesarkan ya bermasalah gitu. Dari mana membedakan huruf besar huruf kecil ini? Iya, itu hanya gara-gara E-nya kecil itu tidak dibesarkan karena kecil saja lalu jadi bermasalah gitu. Kan Anda kan membedakan. Anda membedakan A ini huruf besar. Di sini A-nya huruf kecil. Sedangkan aslinya ya yang huruf kecil E-nya kecil, ya, yang huruf besar E-nya juga kecil. Nggak ada pembeda. Masalahnya E-nya besar tidak dibesarkan jadi masalah gitu. Ya iyalah jadi masalah. Dari mana alasan Anda? Ya, alasan Anda membedakan huruf besar huruf kecil dari mana? Saya nggak membedakan karena tulisannya nggak tertulis huruf besar. Apakah artinya berbeda gitu? Artinya apa, Bang? Ya, huruf besar huruf kecil ini hanya alasan Anda. Loh, gimana sih? Kan gitu jadinya. Elohim itu berbeda artinya. Kalau Bang, Elohim ya Elohim. Ya, kalau E-nya besar dengan E-nya kecil berbeda artinya beda atau bagaimana? Bang, jadi kalau A-nya besar dengan A-nya kecil, saya tanya dulu, beda nggak artinya? Ya, memang beda. Itu menunjukkan sekarang untuk terjemahan bahasa aslinya itu tidak dipengaruhi. Itu karena artinya sekarang sama. Baik, sekarang membedakannya itu dari mana? Membedakannya bagaimana? Maksudnya gimana sih? Iya, A besar dengan A kecil itu membedakannya itu seperti apa dan bagaimana alasannya? Ya, begini. Sebentar. Kalau di LAI diterjemahkan kata Allah itu menandakan bahwa itu adalah Allah. Yang sebenarnya kalau A kecil itu merujuk kepada malaikat dan juga penguasa. Kalau bahasa aslinya yang kamu bawakan tadi itu, karena apa itu ditulis E besar dan juga E kecil, karena apa maknanya sama, terjemahnya sama, artinya sama. Baik. Tidak mesti harus saya jawab ya. huruf. Ya, oke, silakan. Bahasa asli tidak ada pembeda huruf besar huruf kecil. Kata Anda LAI ya ada pembeda huruf besar huruf kecil. Sekarang saya tanyakan, membedakan huruf besar dengan huruf kecil itu dari mana referensinya? Ya bukan masalahnya di mana referensinya, supaya orang tahu ya, karena maknanya sama itu harus dibedakan mana yang sesembahan dan mana yang tidak sesembahan gitu loh. Aduh, berarti itu asumsi Bang, nggak ada referensi. Berarti itu asumsi, nggak ada referensi, ngarang namanya. Bukan sebenarnya asumsi, hanya menunjukkan supaya orang-orang membaca mengetahui kalau ini merujuk ke hurufnya besar dari belakang itu merujuk kepada sesembahan. Kalau huruf A kecil itu merujuk kepada perwakilan. Nah, gini ya, kata Anda
A huruf besar itu merujuk kepada sesembahan, A kecil merujuk kepada perwakilan, oke? Ya, ya. Nah, silakan. ini data dari mana gitu loh? Data dari mana pembedanya seperti itu? Iya. Bukan data, ini dijelaskan loh. Aduh, gimana ini? Lalu gimana kalau membedakannya A besar A kecil itu alasannya atau dari mana gitu terdapat gitu referensinya? Itu yang saya tanya. Nggak mungkin lah Begini. seseorang itu menuliskan dengan asumsi. Sudah. Begini Pak Ustaz. Ah. Kalau tidak dituliskan A kecilnya sama semua, itu akan menjadi keliru. Makanya dibuat penegasan dari belakangnya itu ada tanda huruf A kapital. Ya, kalau sama penulisannya bagaimana kita percaya mana yang benar ini loh? Supaya pembaca itu tahu mana sesembahan dan mana perwakilan, supaya orang pembaca itu tahu gitu loh. Bukan masalah hanya referensi bagaimana. Itu hanya untuk memberikan. Ya, itu silakan. Kalaunya seperti itu bang, makin bingung orang. Ya seharusnya kalaunya dikatakan A kecil itu adalah malaikat, tinggal ditulis aja malaikat gitu, kan gitu. Ya namanya Apa susahnya sih? Kan gitu, apa susahnya gitu? Gini, namanya perwakilan Allah itu harus juga dia disebut Allah, Allah kecil itu. Karena apa? Dia wakil Allah kalau kita merujuk kepada penguasa, dia adalah wakil Allah di bumi ini. Dia harus menggunakan kata Elohim itu. Itulah bang masalahnya. Saya akan cari datanya, menjelaskan tanpa data ya sama aja asumsi kan gitu. Aneh juga begini. Udahlah, itu jelaskan di sini. Ya itu jawaban Anda, kita juga nggak akan memaksakan, biarkan orang kan menilai gitu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau Anda tanyakan? Ya, untuk tema ini Pak Ustadz, ya itu ya gimana Pak Ustadz, ini kan sebuah klaim yang menjudge seperti itu. Kok bisa dikatakan istri itu loh? Gimana kok Mama Pak Ustadz begitulah? Jangan begitu. Kita ini kan orang-orang yang sangat memiliki pengetahuan yang baik gitu loh. Masa menjasa itu Tritunggal itu seperti istri itu loh ya, gimana loh gimana Pak Ustadz itu? Baik bang, jadi kayak gini ya, banyak kawan kita yang Kristen ya mengatakan poligami dalam Islam itu boleh, istri boleh lebih dari satu, kata kawan kita yang Kristen. Banyak tuh naik ke tempat saya. Jadi ya baik kalau istri cuma satu di Kristen, kenapa ya poligami istri kagak boleh, tapi poligami Tuhan sampai 3 boleh gitu loh. Kira-kira udah kebalik gitu, seharusnya ya yang cuma satu itu Tuhan. Bukan istri yang cuma satu. Yang cuma satu itu Tuhan. Bukannya istri bang. Nah begini Pak Ustadz, saya kami di dalam Kristen, baik itu seluruh Kristen di dunia ini, tidak ada yang mengatakan mereka percaya 3 Tuhan. Tapi yang mengatakan tiga itu bang, Tuhan ada 3 itu kitab abang. Enggak ada dibicara seperti itu. Coba Anda buka ya. 2 Yohanes tadi 5 itu di mana kata Tuhan di situ? Itu merujuk ya, baik. Baik. Coba Anda buka 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi. Ya, itu saya sudah baca, itu tidak ada kata Tuhan di situ. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, betul? Iya, 3 kesaksian toh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Terus sekarang saya mau tanya, Bapa itu siapa? Ya, itu adalah Tuhan? pribadi. Ya, Tuhan atau bukan? Pribadi. Ya. Tuhan atau bukan? Ada adalah pribadi. Yang saya tanya Bapak itu Tuhan atau bukan? Terus, ya gimana? Ya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Iya. Baik, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Ya, dari Tuhan yang sama, dari Tuhan yang Bapa sama. Ada berapa tuh Tuhan udah? Dari Tuhan yang sama bukan ada perbedaan Tuhan.
Kata Anda Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada berapa Tuhan udah? Loh, itu kan bertentangan dengan konsep Tritunggal. Itu masuk pada triteisme. Itu salah di situ. Cuma dua kali saya nanya nih ya, Bapa Tuhan, kata Anda Roh Kudus Tuhan, ada berapa udah Tuhan? Oke, sebentar saya gambarkan kepada Ustaz supaya bisa dipaham. Sebentar. Ya, bisa ya? Mana? Saya balikan dulu gambaran saya. Lama-lama Bang ada kartu keluarga Tuhan bulan nanti. Iya teman-teman ya, kartu keluarga Tuhan. Ya, supaya penonton juga bisa dapat mengetahui. Oke, sekarang ya saya tulis ya, kartu gelap ini ya. Sebentar. Bapak. Tulisannya apa itu? Bapak. Sekarang Yesus. Sekarang Roh Kudus. Oke. Sekarang Bapak ini adalah Tuhan bukan? Ya kan? Oke, saya gambarin ya. Tuhan. Ya, sudah ya. Bapak adalah Tuhan. Sekarang kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan, bagaimana kalau saya katakan dari ini? Yesus adalah Tuhan dari ini, bagaimana? Nah, baik. Kalau Anda merujuk ke Tuhan yang satu itu juga kan, saya mau tanya, Bapak dengan Yesus itu sama atau beda? Beda. Ini kan beda, Bapak dengan Yesus. Beda. Kan beda. Beda, udah ada dua berarti. Ya, itu namanya beda itu. Yang ini yang beda. Sebagaimana sekarang hakikat itu yang tidak beda. Oke. Ya, gak apa-apa kalau hakikatnya itu satu. Cuma Anda lihat Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ada berapa tulisan Anda di situ? Gimana? Coba Anda lihat tuh tulisan Anda tuh di depan itu. Ada berapa tuh? Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya, ini adalah apa ya? Mulanya itu dari sini. Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Allah menyatakan diri sebagai Yesus, Allah menyatakan dari Roh Kudus. Ada berapa tuh Bapa, Yesus, Roh Kudus? Ya, ini bicara kebagaimanaan. Dan ini adalah bicara hakikat. Saya aja bicara masalah hakikatnya. Sebelum ke hakikatnya yang Anda tulis Bapa, Yesus, Roh Kudus tuh ada berapa itu? Oh, ini saya bicara kebagaimanaan. Ini tiga kebagaimanaan, bukan merujuk kepada tiga kan? Kan tiga kata Abang. Tiga kan Anda. Iya, tiga. Tapi hakikatnya apa? Kalau tiga ini hakikatnya apa? Sama toh? Satu kan? Iya, pertanyaannya kenapa Bang? Ya, Tuhannya boleh tiga, hakikatnya satu. Kenapa kayak gitu? Tuhan boleh tiga di awal itu. Tuhannya, begini pertanyaan yang sebenarnya Pak. Kenapa Tuhannya satu bisa menyatakan dalam tiga pribadi? Itu loh yang sebenarnya. Iya. Maka nggak apa-apa Anda bolak-balik. Lalu kenapa boleh tiga gitu? Sebentar ya, saya mau putar balik kamera dulu. Saya mau ya. Ya sebentar. Supaya lebih enak diskusi kita. Oke, silakan lanjut. Apa tadi pertanyaan Pak Ustadz tadi gimana? Ya, nggak apa-apa kalau kata Anda hakikatnya satu. Kenapa pribadinya boleh tiga? Iya, makanya di dalam iman Kristen itu ya sudah setuju ya hakikatnya satu ya. Kalau itu kan penjelasan Anda hakikatnya satu, nggak apa-apa. Yang saya tanyakan hakikat dari satu tadi kenapa pribadinya ada tiga, boleh tiga gitu? Iya memang ya tiga itu kebagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam menciptakan, di dalam Allah menyatakan diri sebagai Yesus di dalam konsep penebusan, Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus sebagai penuntun bagi yang ditebus itu harus lengkap. Halo? Itu loh. Iya, kalau ya Bapa itu berurusan di dalam penciptaan dan Yesus berurusan di dalam penebusan. Dan Roh Kudus itu berusaha untuk yang menuntun ke jalan yang benar. Apa yang ditebus oleh Yesus harus dituntun oleh Roh Kudus kepada Bapa.
Jadi tiga tadi gotong royong gitu, tiga tuh. Beda-beda tugas. Iya kan, Ya. kalau kayak gitu namanya beda-beda tugas, gotong royong mereka kayak gitu. Ada tugasnya sebagai Bapa, ada tugasnya sebagai Yesus, ada tugasnya sebagai Allah menyatakan dirinya bukan secara transparan, tetapi menyatakan di dalam satu tahapan. Baik, kalau gitu saya mau ganti ya. Kalau bukan gotong royong menurut Anda. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Roh Kudus jadi manusia? Gak bisa karena sudah. Nggak bisa kan? Kan nggak bisa, nggak bisa kan? Ya begini. Kalau Kenapa kalau Roh Kudus? nggak gini bang, kalau nggak bisa artinya berbeda eksistensi mereka. Ya sudah ya. Ya, Kenapa Roh Kudus itu, ya saya menjelaskan kenapa Roh Kudus itu tidak bisa jadi manusia. Kenapa? Karena sudah ada yang jadi manusia. Buat apa dia jadi manusia? Karena sudah ada yang jadi Iya. manusia. Tadi kan bukan saya memilihkan harus jadi manusia, enggak. Kalau mereka bertukar tugas dari ketiga tadi, apa bisa gitu? Oh nggak bisa. Nggak bisa juga, ya sudah kalau gitu. Iya memang. Karena sudah Artinya, ada ya. Silakan. artinya gini bang, kalau yang nggak bisa bertukar tugas berarti mereka tiga eksistensi yang berbeda. Bukan satu Nah, itulah hakikat. Enggak, itu sebenarnya salah ya, makanya saya betulkan ya, terserah Pak Ustadz lah kan, tapi sudah Pak Ustadz mengakui bahwa hakikatnya satu tapi kan saya sudah jelaskan yang tidak menerima tiga ini, itu kan saya sudah jelaskan ke bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam berurusan dengan penciptaan. Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus itu berurusan dalam konsep penebusan. Gak apa-apa bang, Karena Roh Kudus gak apa-apa. berurusan dengan iya itu. Bukan tiga Ya itu kan eksistensi itu. saya nggak ngotot bang, ya itu kan penjelasan Anda. Ya biarkan kawan-kawan kita yang menolak, yang menonton kan menilainya kan kayak gitu. Saya nggak perlu ngotot sama abang, nggak perlu. Iya nggak apa-apa. Iya, nggak perlu. Ya, saya orang Kristen ditanya saya menjawab gitu loh ya. Orang yang 8.000 lebih yang menontonnya itu nanti yang bisa menilai gitu loh. Ya no problem gitu. Kira-kira ada lagi bang yang perlu Anda tanyakan gitu? Oke, saya mau tanya di Al-Quran Pak Ustadz bagaimana juga. Boleh, ya, silakan buka ayatnya, ayat berapa, surah berapa, ayat berapa, silakan. Rasanya kan kalau saya nanya, yang nanya Kristen kan nggak asik juga gitu, nanti nggak seimbang. Silakan. Ya, bagusnya kalau kita ya satu-satu ya berani bertanya, berani ditanya, itu aja nya. Iya, silakan. Oke, saya mau bertanya nih Pak Ustadz di surat An-Naml. Kita bacanya apa gimana? Surat An-Naml. Itu bacanya surat baca apa nak? An-Naml. Oke, surat An-Naml nomor 91. Apa Tuhan negeri Mekah gitu? Kenapa Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz bahas ini tadi, sekarang pikiran saya bahas ini gimana? Enggak apa-apa. Apa yang mau Anda Ya, oke, tanyakan? saya anda pakai apa ya? Saya sudah hafal itu. Nah, aku itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri. Ya, memang kata tulis ini, tapi hanya Mekah itu dalam kurung Mekah. Ya, tapi itu dijelaskan kata ini itu merujuk kepada Mekah. Ya, berarti Tuhannya Nabi Muhammad itu berada di negeri tanah Mekah. Negeri Mekah. Baik bang, sebelum saya menjawab dengan ayat juga gini ya bang ya. Kira-kira nama saya kan Yusuf tuh ya, abang tahu ya, nama saya Yusuf. Kira-kira kalaunya ada saya bilang tangan Yusuf, kira-kira saya cuma tangan kah bentuknya atau ada bentuk yang lain dari saya? Nah, hanya istrasnya itu Pak Ustadz harus konsisten dengan apa ayat yang saya kasih tadi. Ya, saya hanya mencontohkan sama Anda. Ketika ada kosakata ya tangan Yusuf,
apakah yang namanya Yusuf ini cuma tangan gitu bentuknya? Tidak. 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 Kan ada kepala, ada kaki, kan kayak gitu. Ya. Nah, kalau dinamakan tangan Yusuf ya, berarti bukan cuma tangan yang dimaksud. Artinya Ya. merujuk ke Yusuf itu ada kepala, ada kaki, ada dada, ada jantung dan yang lainnya. Begitu juga Al-Qur'an itu menyebutkan ya, innama, kan kayak gitu. Langsung aja ya. Tuhan negeri Mekah. Artinya Tuhan itu bukan cuma memiliki Mekah. Kalau kita melihat ke ayat yang lain, coba Anda buka ya Al-Fatihah ayat 2. Nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Gitu. Jadi kalau yang merujuk ke Mekah itu bukan cuma Tuhan di Mekah, tapi ya yang namanya Tuhan itu seluruh alam gitu Bang maksudnya. Gitu sama tadi ya ketika Anda menyebutkan tangan Yusuf. Yusuf itu bukan cuma bentuk tangan, tapi ada juga kepala. Yang nama Yusuf itu ada jantung, ada kaki, sehingga menjadi satu nama yaitu Yusuf. Ya kan artinya tangan Yusuf. Artinya kan menghususkan ke tangan saya merujuknya. Bukan berarti saya cuma tangan bentuknya Yusuf itu. Ada juga kepala saya, ada yang lain. Begitu juga Tuhan negeri Mekah. Menghususkan di Mekah bukan berarti Tuhannya hanya di Mekah, tapi ya untuk seluruh alam gitu maksudnya. Hanya satu yang dikhususkan menyebut satu kota karena apa? Nabinya ada di Mekah gitu ya. Oke, catat lagi ya. Di situ aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Di situ ada kata Tuhan. Sebentar. Ya. Kata Tuhan di situ, apakah kehadirannya sepenuhnya di situ yang disembah oleh Nabi Muhammad atau sebagian? Jadi Tuhan itu Bang ya, saya kasih tahu Abang, Tuhan itu tidak terbagi-bagi. Gitu. Maksudnya begini, Beb. Pak Ustadz mengatakan tadi, kalau tangan saya ini, tangan Yusuf ini apakah dibentuk katakan Yusuf? Enggak kan? Kalau kamu menganalogikan seperti itu, sekarang Tuhan yang di Mesir, Tuhan yang di Mekah, di negeri Mekah itu, apakah sepenuhnya adalah Tuhan atau bagaimana? Jadi Tuhan yang di negeri Mekah itu sepenuhnya adalah Tuhan semesta alam, iya. Loh, itu kan sudah ada catatan yang ada di tanah Mekah itu loh. Maksudnya jangan dibawa ke semesta alam dulu. Oh, gimana? Tuhannya begini, kan Nabi Muhammad di Mekah. Siapa? Mekah. Maksudnya begini, Tuhan hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri yang ada di Mekah itu. Begitu maksudnya? Jadi bagaimana? Jadi Nabi Muhammad tuh ada di Mekah ya. Dia diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, bukan berarti Tuhan hanya di Mekah, bukan. Tapi ada segala sesuatu miliknya itu loh, ada di bawah itu misalnya. Itu. Kenapa? Nah itu jadi kalau itu menuju kepada negeri itu loh. Gagasan pertama itu adalah Tuhan negeri Mekah. Nah itu gagasan pertama. Nah itu menuju pada segala sesuatu. Bang, apakah yang namanya segala sesuatu itu hanya ada di Mekah? Nah kalau di ayatnya itu bicara begitu. Yang namanya segala sesuatu itu bukan hanya Mekah, tapi semuanya, kan gitu. Sudah tahu tuh Abang ya. Nah, sudah tahu ya, sudah tahu yang namanya segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah, tapi ada juga di luar Mekah dan di alam yang lain, kan kayak gitu. Namanya aja segala sesuatu. Nah, dan merujuk ke situ Pak Ustadz, kan gagasan pertama adalah Tuhan di negeri Mekah itu segala sesuatu yang ada di negeri Mekah itu loh, segala sesuatu di situ loh. Nggak ada dibicarakan di luar situ, nggak ada dibicarakan di luar itu, hanya bicara di konteks gagasan pertama Tuhan negeri Mekah itu.
Baik, saya bukakan aja udah buat Anda ya. Silakan buka aja. Ya, Masih nggak sudah apa-apa. ayat itu. Hafal ayatnya. Nah, kalau saya tanya bunyinya kayak gimana bingung nanti. Kalau bahasa Sabar Arabnya ya. saya nggak tahu. Untuk Arabnya nggak tahu. Ya, bentar. Saya bukakan dulu. Saya buka Al-Quran dari NU aja nih. Surah An-Naml. Bentar, adukan As-Fusilat Az-Zumar Sot Saba Sajadah. Nih. Sabar. Nih, innama umirtu an a'buda rabbaha. Ini kan kayak gitu ya. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha. Baik, langsung ya. Nih, harramaha itu negeri Mekah kan. Sesungguhnya aku Muhammad ya hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Jadi Tuhan yang memiliki segala sesuatu itu bukan cuma di Mekah segala sesuatu tuh Bang ya. Kan kayak gitu, kullu syai' ya memiliki segala sesuatu. Artinya yang di luar Mekah pun dia miliki. Sesuatu yang di luar Mekah, kullu syai' ya itu artinya milik dia. Makanya saya bilang sama Abang, dia bukan cuma Tuhan di negeri Mekah, tapi dia Tuhan seluruh alam seperti surah Al-Fatihah tadi. Tuhan yang memiliki semuanya, segala sesuatu di luar Mekah. Makanya Tuhan semesta alam disebutnya. Nah, terus Bang, di sini juga ya Anda perlu tahu ya, tidak ada ya Tuhan negeri Mekah ini hanya Mekah dimilikinya, enggak ada kosakata hanya Tuhan di Mekah, enggak ada. Tapi dalam kurung itu Oke. ada kan? Apa enggak ada dalam kurung? Dalam kurung Nabi Muhammad. Haromaha ini Bang ya, kalau mau kita terjemahkan secara luas, bukan cuma Mekah, Madinah itu juga negeri kota haram, kota suci. Lalu yang menerjemah itu siapa Pak Ustadz? Ini kan penghususan Haromaha Mekah karena Nabi Muhammad di Mekah. Apakah dibantah? Terus enggak, karena apa? Rabba hadzihil baldatil ladzi ya, balad ini kota di sini yang dimaksud. Kota-kota yang disucikan orang-orang. Gitu. Jadi kalau kita mau luasin gitu ya, bukan cuma Mekah, Madinah juga. Makanya dia itu memiliki segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu bukan cuma di Mekah. Di luar Mekah segala sesuatu milik dia. Makanya ada kalimatnya Tuhan semesta alam. Jadi gitu. Begini Pak Ustadz, gagasan pertama itu ada dua gagasan ya. Gagasan pertama itu adalah aku hanya diperintahkan. Aku hanya diperintahkan itu secara terkhusus atau secara umum? Baik, dikhususkan untuk siapa tuh? Akunya siapa? Nabi Muhammad Ya, diperintahkan. Nabi Muhammad. Iya, aku hanya diperintahkan ya. Sekarang saya mau tanya dulu. Menyembah Tuhan itu secara khusus atau secara universal? Baik, akunya itu kan Nabi Muhammad kan? Ya, sudah. Ya, Ada nggak Nabi Muhammad di Indonesia? nggak ada. Nggak ada kan? Artinya apa? Kenapa dikhususkan disebut Mekah? Karena Nabi Muhammad di Mekah. Gitu. Bukan berarti Tuhannya hanya di Mekah, Nabi Muhammadnya yang di Mekah, gitu. Loh, itu suatu perintah ya. Aku hanya diperintahkan. Diperintahkan, iya. Dia bersifat universal di situ. Ya, karena Nabi Muhammad cuma di Mekah Bang tempatnya, nggak Ya, ada di berarti Indonesia atau Tuhannya belahan di situ, dunia Pak. lain. Loh, Bukan Tuhannya cuma kan? di situ, Nabi Muhammadnya yang di situ. Ya, Tuhannya itu, ya Tuhannya bukan cuma di Mekah, tapi segala sesuatu di luar Mekah itu milik dia. Nah, kata segala sesuatu yang di bawah itu merujuk kepada gagasan pertama, baik gagasan pertama dan gagasan kedua. Bang,
Anda ngerti kan kosakata dan? Dan Ya, dan kenapa? dan memiliki, dan memiliki segala sesuatu. Ya. Iya, dan memiliki segala sesuatu itu karena dari perintah. Ya, perintah kepada Nabi Muhammad itu kepada Nabi bukan, Bang. Mekah. Bukan. Gimana? Konteksnya innama umirtu sampai haromaha. Wa ini dan ini beda lagi, bukan menceritakan ini lagi, karena wa ini wa atop. Artinya ya menceritakan hal lain di luar Mekah sudah. Ini kan kosakatanya wala hukulla syai di luar Mekah ya. Makanya makanya dilihat ya kosakata Arabnya. Awal ini ayat ini sampai sini menceritakan tentang Nabi Muhammad ya. Habis itu walahu kulla syai ini ya menceritakan Tuhan di luar Mekah yang memiliki segala sesuatu. Kan di situ dapat dipahami udah. Nah, ya oke lah. Itu kan urusannya Pak Ustadz untuk hal itu ya. Sama dengan apa yang saya jawab tadi ya udah. Biarlah ya inilah orang yang dibawa nanti gitu loh. Itu Pak ya, saya hanya menjawab seperti itu, semoga dapat dimengerti ya gitu. Ya, sama-sama kita harus mengerti gitu. Baik. Ustadz bertanya karena ada udah clearan bagaimana? Atau lanjut kita ini atau gimana? Anda mau nanya lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nggak nanya lagi. Ya kalau ada pertanyaan silakan nanya. Tapi kalau yang nggak ada pertanyaan, saya akan naikkan kawan Kristen yang lain gitu, yang menunggu giliran. Kasihan juga mereka antri. Ya oke lah. Kalau mau ya udahlah, biar naikkan lah, nanti nggak ada kesempatan di bawah lah, biar mereka naik aja. Ya kasihan juga kan gitu. Ya kasih waktu juga lah yang antri kan, kasihan ya, juga. Terima kasih ya Bang Grace ya. Terima kasih ya. Oke. Thank you. Selamat malam. Oke. Iya. Kan udah ya penjelasannya seperti itu aja. Ya udah kita terima dulu ya. Kasih nubuatan dulu. Karena waktu live streaming saya tinggal 1 jam lagi ya, kita kasih nubuatan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nubuatan lah Bang ya. Berat sekali saudara. Sehat, Aki? Alhamdulillah Bang Kaisar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bedain lah nubuatannya ya. Beda, tiap malam beda. Tiap malam itu kutipan antara yang merusak otak Ustadz Yusuf sama Ustadz Yusuf yang memperbaiki otak mereka. Itu dia. Servis guys, servis center. Baik saudaraku semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin membuat VT ataupun bla 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 lah ya, untuk bikin prank-prank buat mereka, tapi izin di follow dulu saya teman-teman, di follow dulu lah. Iya follow dulu Bang Kaisarnya. Bisa diambil PT nih teman-teman. Udah standby, kalian udah rekam, aman? Baik sahabatku semuanya ya. Ada tertulis catatan kaki tetanus pasal 2 saset jas jus ayat kafir otak binus konteks mampus minum spiritus. Teka-teki Tuhan kecil dan Tuhan besar, itu Tuhan atau size panjang kali lebar. Kadang kecil kadang juga bisa besar, itu Tuhan atau ukuran tanah ribuan hektar. Waktu kecil rendam di minyak biar melar, waktu besar divakum agar kuncup tidak mekar. Jadi kafir inilah penyembah Tuhan berjembut. Kalau kalah debat suka kabur dan kalang kabut. Gerombolan anjing dia punya pengikut, menyembah Tuhan berambut, perut sikut dan tutut. Pantas saja
Bani Kafir suka onar pembuat resah karena Bani Kafir mewarisi sekte ajaran penjajah. Ajarannya dari dongeng fiksi anta berantah, isi bukunya juga bobrok, gampang untuk dibantah. Sahabatku semuanya, inilah 6 golongan kafir domba salah makan obat. Yang pertama, kafir domba tersesat. Yang kedua, kafir domba kualat. Yang ketiga, kafir domba penyesat. Yang keempat, kafir domba tercacat. Dan yang kelima, kafir domba terlaknat. Juga yang terakhir, kafir domba keparat. Lanjut diskusi dengan domba yang tersesat, ya. Banyak bertanya namun pengen ngajak debat. Ustadz Yusuf beri wejangan lembut dan hangat, berikan edukasi sederhana tapi menyengat. Iya. Lagi gantian naik kemal domba penyesat, bantah datanya dengan kata-kata laknat. Ditanya tertulis di mana data dalil pasal dan ayat, jawabnya tidak ada satupun yang tersurat. Ustadz Yusuf balas dengan tertawa penuh semangat, kami mendengar ngakak sambil ngudut dan sebat. Naik lagi domba kafir cacat yang mulai tantrum di komal modal congor yang seperti kesentrum. Dengan hinaan penuh cacian hujat otak mesum, Ustadz Yusuf tanggapi dengan santai dan senyum. Di surga katanya ada 3 Tuhan yang bersaksi, seperti satu wasit dan hakim garis di 2 sisi. Kau tantang saja tema apa yang kau suka dan kuasai. Ustadz Yusuf hadapi dengan tersenyum santai melayani. Kau bawa konsep paham teologi dan geoblokologi, Ustadz Yusuf bantai kau sampai nangis dan grogi, bahkan sampai kau hidup kembali. Kafir yang tak kusuka dengan nubuatanku ini, silahkan, engkau mau buat apa, aku pasti jabani. Kami tahu kau panas seperti terkena api geni. Semua nyata, realita fakta yang ku sampaikan ini. Kaisar Nero Juntak, saya punya nama, pewarta ternama bukan anak mama. Tegas dan lantam bubukin laliteng kafir hama, silahkan kau bantah jika kalian tidak terima. Terima kasih sahabatku semuanya ya. Guys! Iya. Ustadz Yusuf, izin. Ustadz Yusuf, izin teman-teman, tolong aku mau bikin ini, channel YouTube udah dibuat tapi udah lama nggak aktif. Sahabatku semuanya, channel YouTube saya tuh ada di bio. Jadi kalau ada 2 device, ketik aja Paman Pewarta, keluar itu. Golgota Perwarta, Paman Kaisar Pewarta, itu channel YouTube saya. Jadi setiap hari saya tuh nyimak dulu, Ustaz. Ya, saya nyimak di bawah, kutip-kutip domba-domba yang laknat, domba yang tersesat. Enak nih, berat. Tapi gimana bang? Cepet kali dapat inspirasi kata-katanya tuh gimana itu? Memang sudah jadi makanan kita kan? Aduh, kocak kayak Bang Kaisar ini ya sebenarnya. Ngelak Bang Kaisarnya, mana dia? Gelak. Aduh. Sayang kali nih Bang Kaisar Juntak Nero ya. Subscribe ya teman-teman ya, channel YouTube-nya juga Paman Pewarta katanya ya. Mungkin beliau ngadat nih ya, kata-katanya itu ya menyengat gitu, menyengat tapi lucu, jadi kocak banget. Iya, aduh cerdas sih ya. Makasih ya Bang Kaisar ya atas nubuatannya. Silakan. Aduh bapak ya, agak tua sedikit ya beliau ya. Tapi gayanya gaya anak muda ini. Ya kira-kira malam ini Anda mau bertanya atau boleh saya tanya nih? Itu tadi diskusinya udah tuntas belum itu?
kalau tuntas belum tuntas ya nggak apa-apa. Dengan orang yang berbeda kita bisa beda tema atau judul yang beda gitu. Tapi kali ini saya bawa kayak apa itu yang pernah ditanya sama si Edis yang pasal main Mazmur 82 udah puas belum? apanya puas, jawaban Edis derita lo katanya. Itu karena Kalau- kayaknya karena sih kalau ada ini. Hah? Gini bang, ya kalaunya jawabannya itu derita lo, orang-orang dapat menilai. Berarti yang menjawab derita lo itu nggak bisa jawab lagi dan kagak ada ilmunya. Itu udah karena dia kehabisan jawaban, dia sebut aja derita lo. Artinya kan dia nyerah dan nggak bisa lagi menjelaskan. Tapi ada kemungkinan situ juga kurang mampu buat nangkap. Itu gimana tuh kalau begitu? Ya coba, kalau gitu saya kembali bertanya ke Mazmur 82. Pertanyaan saya dengan Edis ya. Sekarang coba Anda yang jelaskan. Ada berapa Allah di situ? Satu ada Bapak. Coba Anda buka dulu ayatnya. Ya, nih. Yang Saya sampaikan kedua, kepada- para Allah itu adalah hakim-hakim atau penguasa. Beda lagi kan jawabannya. Edis beda, Bapak ini beda. Edis bilang bisa juga penguasa, bisa juga malaikat. Enggak. Baik. Ya. Di sini kalaunya diartikan malaikat itu diambil dari mana? Kan Edis sudah ini apa namanya sudah membacakan dari hakim-hakim kalau nggak salah ya, bahwa Kalau umat hakim Israel jangan dipotong, bahwa orang Israel ketika mereka mengatakan kata Elohim itu bermakna figuratif. Jadi kodenya bisa sama aja tapi figurnya berbeda. kodenya sama aja, figurnya beda. Iya. Jadi Itu yang dia sama dari itu mana? Elohimnya Baik. sama. Baik. Sekarang saya mau tanya, ya itu dia dapat dari mana referensinya? Kodenya sama, Lanjut kodenya aja, sama, kedua. kodenya sama artinya beda itu diambil dari mana itu? Coba lanjut baca itu ayat kedua. Baik. Kalau malah kita lanjutkan ayat kedua ya. Di sini lihat berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim ya dan memihak kepada orang fasik. Jadi di sini nggak ada bicara malaikat atau pemimpin, nggak ada. Jadi boleh saya jelaskan? Iya. Berapa lama lagi kamu menghakimi? Itu yang bertanya siapa itu? Berapa lama lagi kamu menghakimi? Itu yang makanya bertanya dijelaskan. pasti Allah yang pertama kan? Allah yang Loh. bertanya. Salah. Allah yang Salah. pertama bertanya kepada para Allah kan gitu. Kalau Allah yang pertama ini malah ditanya berapa lagi kamu menghakimi. Karena yang menghakimi itu adalah Allah yang pertama, bukan yang kedua. Bukan. Nih, Para coba Allah kau itu kan baca termasuk dulu. Hakim-hakim juga, para penguasa. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ia menghakimi ini merujuk ke siapa? Ia menghakimi di antara para Allah, ia menghakimi. Merujuk ke Dia siapa? menghakimi itu ya Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia iya. menghakimi. Nah, Dia iya nih, menghakimi para Bapak. Allah itu. Nah, jadi yang menghakimi para Allah itu iya tadi Allah depan nih kan? Ya. Lanjut ya. Sekarang Ayat kita kedua lanjut. sih Allah depan itu bertanya ke para Allah tadi. Itu ayat yang kedua. Para Allah yang kedua itu bukan menghakimi tapi dihakimi kan? Ya, tapi sebelumnya ini para Allah Ringan ini kau, itu Pak. sudah jadi hakim di bumi. Sudah jadi penguasa di bumi. Soalnya yang menghakimi adalah Allah yang pertama. Allah yang kedua Iya. kan dihakimi kata Anda. Ya, betul. Makanya Allah yang Jadi pertama bertanya. Dengar dulu, Allah yang pertama bertanya di ayat yang kedua. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Itu Allah yang pertama bertanya kepada hakim yang kedua, itu Allah.
di antara para Allah ia menghakimi. Para Allah di sini dia tidak menghakimi, tidak. Oh, bukan. Dia dihakimi. Sekarang saya mau Jadi tanya gini dulu aja, dah. gini Kita nanti aja ke ayat 2. Yang saya mau tanya, yang namanya para Allah ini kan jamak, oke? Ya, Sekarang ada berapa Allah nih? para lah itu ya banyak, itu bisa hakim-hakim. Oh, banyak. Iya. Kan banyak ya. Cuma saya mau balik ini nih, mau balik kamera mana ya? Diputar lah. Apanya yang diputar? Kameranya. Ini saya mau tunjukkan data juga sana, cuma bingung mau balik. Data ya, putar kamera kan ada tuh di bawah titik 3 tuh ya, paling ujung sebelah kanan ya. Di situ ada nanti menu putar kamera. Oh, betul. Jadi Nah, gini, tuh, ya. Sub, mohon maaf ya. Bagi orang Israel, dewa-dewa lain juga dipanggil Elohim. Seperti Dewa-dewa Allah, lain. Dewa Allah, dewa Arab, Krishna itu pun dipanggil Elohim sama mereka. Oh, Elohim. Ya. Terus? Jadi makanya, kita dulu ya. Nah, makanya nggak heran kalau kodenya sama, itu kode untuk Elohim, untuk Allah. Jadi yang kamu tunjukin berapa itu, 4013 atau berapa? Ini contohnya. Ini saya ambil dari Psalmen 82 ini. Nah, 00430. nah, ini dari, kalau bahasa Elohimnya ini sama ini. Sama yang Allah yang di bawah ini, yaitu saling sama semua. Nah, mereka juga memanggil dewa Mesir itu dengan nama yang sama juga. Ini saya ambil dari Exodus, Keluaran 12 ayat 12, ya kan? Nah, ini dewa Mesir dipanggil juga dengan Elohim sama mereka. Oke. Lihat. Aduh, ribut kali itu, Pak. Iya, itu ada anak kecil main kucing, maaf ya. Iya, takutnya milik Anda malah kena pelanggaran karena anak-anak gitu. Iya. Terus gimana? Keluaran 12 Ayat 12. ayat di mana samanya? Untuk dewa Mesir itu dipanggil juga Elohim. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Sebab malam ini aku menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, kan itu. Ya. Dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Ya. Betul? Ya. Dan kepada semua Allah. Oke? Nah, semua Allah itu Allahnya Mesir. Oke, semua Allah. Saya Itu dipanggil lihat dulu. Elohim juga. Bentar. Dan kepada semua Allah. Ya, Elohim di situ. Ya. Kalau Terus? di bahasa Indonesia Allah juga. Jadi kodenya tetap sama, tapi figurnya berbeda gitu loh. Ya, dari gini, dan semua anak sulung dan kepada semua Allah di Mesir. Kan gitu? Ya. Berarti ada berapa selain di Israel, ada berapa Allah di lain? Ya, ada jutaan Allah di dunia ini. Yang Kan artinya dipanggil, cuma mereka nggak menyembah, cuma dipanggil Allah. Karena Elohim itu bukan proper name, bukan nama diri, tapi itu jabatan atau petunjuk, gitu. Penunjuk. Makanya Pak, ya para Allah di situ tadi ya bukan cuma ada satu di Israel, berarti banyak kali gitu. Di Mesir pun juga ada. Aduh. Pak, nanti gini aja ya. Karena gini Pak, Elohimnya kalau kita pindah ke dalam bahasa Arab itu artinya bukan Allah, tapi ilah. Gitu. Yang Masalahnya salah Bible nih menterjemahkan dia Allah. Sedangkan Allah dalam bahasa Arab itu adalah generic name ya, sebuah nama gitu. Sebuah nama. Buya Sakur kayaknya nggak bilang begitu. Buya Sakur. Umat Islam itu tidak merujuk ke Buya Sakur. Umat Islam itu merujuk ke disiplin ilmu ulumul Quran. Kok ke Buya Sakur larinya? Tapi kata Allah itu bukan milik Arab, bukan milik Islam soalnya. Jadi ya gini, enggak perlu kita telusuri miliknya.
Jadi menurut ya yang menyebut nama Allah, baik Kristen Arab, baik Yahudi Arab, baik juga orang Arab, yang namanya Allah itu adalah sebuah nama. Ah gitu. Terserah. Jadi kalau yang di Alkitab itu nggak merujuk nama. Nah, makanya sekarang Alkitab ini merujuk ke bukan nama itu dari mana? Dari bahasa apa? Iya dong, kalau dia tulis pakai Allah hanya kecil atau para Allah, berarti itu bukan ke nama gitu. Nah, gini yang saya tanyakan, Bible Anda ini menyebut Allah itu mengambil kata Allah itu dari bahasa apa? Kaidah mana? Aramaik. Di mana ada bahasa Aramaik Allah? Buya Satu bilang gitu. Di mana ada bahasa Aramaik Allah? Sama sih itu. Aduh, videonya udah bisa putar. Sama Menahem Mali bilang gitu, Menahem Mali. Jadi Pak, kalaunya ke Aramaik itu nggak jauh beda semetik dengan Arab dan Ibrani. Kalaunya Elohimnya itu ke Arab Saudi, dia larinya ke ilah. Makanya ada kosakata la ilaha illallah. Ilah dengan Allah beda. Proper name itu. Jadi kalaunya udah paham. Jadi gini Pak ya. Jadi kosakata Allah sebaiknya diubah gitu. Karena apa? Karena di Bible kan Allah itu katanya merujuk ke jabatan, bukan ke nama. Nah, kalaunya Allah itu adalah kejabatan, maka akan kita pertanyakan Kristen ngambil dari bahasa mana, kan gitu. Allah bisa jadi Elohim. Elohim itu juga jabatan loh, itu bisa. Nah, iya. Kalaunya Elohimnya, maka ilah bahasa Arabnya. Ilah jadi Elohim. Jadi ke Aramaik gini. Asal katanya dari lah. Allah itu si kata petunjuk silah. Jadi si Allah. Tambah Allah itu Pak, Allah itu seperti kita. Baik gini. Gini. Allah itu dari lah itu dapat dari mana Anda? Coba tanya aja nih GPI itu GPP chat GPT. Chat GPT. Kita juga bisa. Baik, kita tanya ya. Ada itu Dewa Allah. Alkitab. Kata dasarnya kitab kan? Alkitab. Tar ya. Pak, Allah itu bukan dari lah, bukan. Tapi ada Dewa Allah. Dari mana? Ada Dewa bulan. Jadi kalaunya dalam bahasa Arab ya, kosakata Allah itu konsonan huruf ya, alif lam ha. Bukan dari kata lah ya. Kata lah itu adalah konsonan dari ilah ya. Kan salah informasi pula Anda. Anda masih kurang luas. Gini Bang, jadi Kristen itu ya, kalaunya menerjemahkan gak tahu prosedurnya dalam bahasa Arab, modalnya chat GPT bukan ulumul Quran, baiknya belajar dulu gitu. Terus tadi ya, terus kata Alkitab. Kok banyak captionmu kok 3 Allah apa berapa itu dari captionmu? Bentar, nanti kita ke situ ya. Saya mau tanya tadi ya, yang penasaran itu saya Alkitab kata Anda. Saya mau tanya Alkitab itu dari bahasa apa? Alkitab itu dari bahasa Arab. Arab. Dari kosakata kitab dari mana itu? Dari bahasa Arab kitab. Salah pulang kan Anda ya. Jadi gini Pak, saya kasih tahu, makanya belajar bahasa sastra Arab, belajar gitu ya, jangan asal comot gitu. Jadi gini, saya kasih tahu, Alkitab itu ya berasal dari kosakata kataba ya, yang artinya itu tulis.
kitab, buku, ketetapan, atau kewajiban? Ya itu kan sama aja kata bab. Beda. Beda. Jadi ya katanya kata apa? Kan gitu kata kan? ba. Kata ba berubahnya itu yaktubu. Kitaban, nggak ada Alkitab, nggak ada. Apa itu? Di Al-Quran disebut Alkitab. Makanya kenapa ada di Al-Quran disebut Alkitab. Saya mute dulu Pak ya suara anak-anak nih, bentar. Jadi kenapa ya di dalam Al-Quran itu ada kosakata Alkitab ya. Jadi Alkitab